pertandingan terhenti dia memberikan kode bahwa itu ada waktu yang tetap akan dihitung, dan ini adalah protes yang dilakukan karena memang ada keputusan-keputusan yang dianggap tidak terlalu nyaman untuk timnas Indonesia. Tadi manajer timnas Pak Sumarji juga mendapatkan kartu merah karena melakukan protes. Sintayong juga sempat melakukan protes dan para pemain juga masih melakukan protes karena tambahan waktunya memang cukup signifikan ya. Meskipun itu juga sebenarnya biasa ketika ada beberapa kesempatan juga memang kadang ada tambahan. Cuman memang tidak nyaman untuk Indonesia tentu saja, dan kita lihat bagaimana protes yang luar biasa yang dilakukan oleh Uyghur sepertinya ya. Ya, memang ini Indonesia tidak kalah, tapi tentu Indonesia dirugikan dengan hasil ini ya. Kalau kita melihat tadi di babak kedua, Indonesia berhasil jalankan pertandingan. Banyak keputusan dari wasit asal Oman ini memang berat sebelah. Sudah banyak media yang mengatakan bahwa hati-hati dengan wasit ini. Ya. Tapi apapun itu, kita harus melihat bahwa semua keputusan harus memang patuh dengan apa yang dilakukan oleh wasit. Iya, sebenarnya iya, semua harus patuh dengan keputusan yang diberikan oleh wasit, begitu kartu kuning, tambahan waktu dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam proses yang terjadi, memang tentu kita layak untuk melakukan ya. Qatar itu kan dari negara Timur Tengah tuh Bem ya. Seharusnya wasitnya jangan dari Timur Tengah juga Bem, maksudnya dari negara-negara lain dan dari Timur Tengah. Jadi kita rasa dicurangi itu Bem. Oh, jadi kalau misalnya wasitnya dari negara itu juga, jadi kayak wasitnya tuh ngebela banget negara itu ya, supaya bisa menang. Oke. Nah, di Indonesia kan banyak nih pemain-pemain muda yang udah mateng, istilahnya lah, udah bagus, mateng, keren lah, jago. Nah, pemain muda yang paling lu suka tuh siapa? Arhan sih Bem. Kenapa tuh Arhan? Ya dia salah satu mempunyai lemparan jauh tuh Bem. Itu bisa jadi peluang tuh Bem. Yang seharusnya nggak jadi peluang, bisa dapetin poin. Itu ya sih Bem. Ya setuju sih gua. Arhan tuh orangnya tuh spesial ya. Jadi Arhan tuh dia nyiptain lemparan dari pinggir gawang ngelempar ke dalam kotak penalti itu udah biasa bagi dia. Udah biasa, dan itu udah banyak ditiru sama pemain-pemain luar yang udah mateng gitu. Banyak kan niru gaya Arhan. Jadi Arhan tuh menurut gua tuh spesial banget. Nah, dukungan supporter nih, gue mau nanya nih, supporter Indonesia menurut itu tuh gimana, Pik? Ya bagus sih Bem, apalagi kalau kita main di home, tuh pendukung Indonesia sangat bergairah tuh Bem buat nonton timnas senior kita. Iya sih, pendukung Indonesia juga harus semangat ya dalam mendukung Indonesia, walaupun Indonesia sering jadi korban VAR, korban wasit yang gak jelas lah. Jadi Indonesia, supporternya tuh harus tetap semangat, jangan jatuh lah mental sama wasit-wasit yang nggak jelas. Jadi menurut halo semuanya, kembali lagi nih di Sobat Bola. Di podcast kali ini gue bakalan ngebahas tentang seputar dunia sepak bola lagi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa pencet tombol like, comment, and subscribe nih. Dan jangan lupa nih teman-teman di rumah dinyalain ya tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya nih. Oke, di podcast kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama salah satu temen gue lagi, yaitu Opik. Bem, Pik, gimana kabar lu, Pik? kabar gue baik nih Bem. Lu sendiri gimana nih kabar lu? Alhamdulillah, gue sehat, Pik. Nah, kabar sobat-sobat di rumah gimana nih? Sehat nggak? Mudah-mudahan sobat-sobat di rumah selalu sehat ya, biar bisa nonton video-video kita selanjutnya nih. Oke, Pik, gue mau nanya, Pik, malu. Lu tau nggak, Pik? Lu gue undang sini tuh mau bahas apaan? Pasti pertandingan kemarin tuh Bem yang kontroversial kan wasitnya. Bener banget nih, kita bakalan ngebahas wasit yang kontroversial dari beberapa pertandingan baru ini, yaitu Indonesia lawan Bahrain tuh. Banyak keputusan wasit yang nggak masuk akal dan yang udah nggak bisa ditoleransi lah. Nah, tanggapan lo gimana tuh, Pik, tentang wasit kayak gitu? Kalau wasit yang kemarin tuh Bem, yang botak tuh Bem, itu sangat merugikan negara kita sendiri tuh Bem. Bener banget. Seharusnya kita bisa mendapatkan poin 3 poin tuh di kandang lawan, tapi kemarin gara-gara wasit itu kita jadi punya poin 1 doang tuh Bem. Iya benar. Jadi kayaknya tuh tim atau negara-negara luar tuh kayaknya banyak yang iri sama timnas Indonesia karena timnas Indonesia tuh udah banyak pemain dari luar negeri, terutama dari daerah negara Belanda, udah banyak yang main di Indonesia. Jadi kayaknya tuh ketar-ketir gitu lawan timnas Indonesia. Nah, gue mau nanya nih. Tanggapan lu tentang Indonesia yang lawan Qatar kan juga tuh kontroversial banget. Ya, karena wasitnya tuh dari negara-negara Islam Bem. Qatar kan termasuk negara-negara Islam tuh Bem. Iya. Nah, ya di situ ada kayak itu dah, apalagi FC dari daerah Islam juga Bem. Justru seharusnya dari daerah Islam sesama Islam harusnya bisa
menghormati satu sama lain, tidak ada kecurangan. Jadi, aduh, nah, kan ada juga tuh pertandingan Indonesia lawan Qatar waktu beberapa tahun lalu. Nah, tanggapannya tuh gimana, Pik? Ya, Qatar itu kan dari negara Timur Tengah tuh Bem ya. Seharusnya wasitnya jangan dari Timur Tengah juga Bem, maksudnya dari negara-negara lain dan dari Timur Tengah. Jadi kita rasa dicurangi itu Bem. Oh, jadi kalau misalnya wasitnya dari negara itu juga, jadi kayak wasitnya tuh ngebela banget negara itu ya, supaya bisa menang. Oke. Nah, di Indonesia kan banyak nih Pik, pemain-pemain muda yang udah mateng, istilahnya lah, udah bagus, mateng, keren lah, jago. Nah, pemain muda yang paling lu suka tuh siapa Pik? Arhan sih Bem. Kenapa tuh Arhan? Ya dia salah satu mempunyai lemparan jauh tuh Bem. Itu bisa jadi peluang tuh Bem. Yang seharusnya nggak jadi peluang, bisa dapetin poin. Itu ya sih Bem. Ya setuju sih gua. Arhan tuh orangnya tuh spesial ya. Jadi Arhan tuh dia nyiptain lemparan dari pinggir gawang ngelempar ke dalam kotak penalti itu udah biasa bagi dia. Udah biasa, dan itu udah banyak ditiru sama pemain-pemain luar yang udah mateng gitu. Banyak kan niru gaya Arhan. Jadi Arhan tuh menurut gua tuh spesial banget. Nah, dukungan supporter nih, gua mau nanya nih. Supporter Indonesia menurut tuh gimana, Pik? Ya bagus sih Bem. Apalagi kalau kita main di home, tuh pendukung Indonesia sangat bergairah tuh Bem buat nonton timnas senior kita. Iya sih. Pendukung Indonesia juga harus semangat ya dalam mendukung Indonesia, walaupun Indonesia sering jadi korban VAR, korban wasit yang nggak jelas lah. Jadi Indonesia supporternya tuh harus tetap semangat, jangan jatuh lah mentalnya sama wasit-wasit yang nggak jelas. Jadi menurut Nah Pik, gue mau nanya Pik, dukungan supporter Indonesia menurut lu gimana Pik kali ini? Bagus banget tuh Bem, apalagi pas kita lagi main di home, kayak main di negara kita sendiri, pendukung Indonesia yang bergairah tuh Bem buat nonton. Iya benar. Indonesia tuh supporternya bagus, tapi gua mohon banget nih sama supporter Indonesia, jangan jatuh hatinya gara-gara kontroversial wasit, dengan keputusan wasit yang nggak jelas. Nih buat kalian yang mau lihat muka wasit yang nggak jelas nih. Nah gimana muka wasit, ngeselin kan? Iya benar. Nah gua juga mohon banget nih, federasi kita juga harus lebih tegas dalam menghadapi wasit-wasit yang nggak jelas. Jadi kita harus ngelaporin ke AFF atau FIFA supaya wasit-wasit yang kayak gitu tuh dihapus lah dari Bem. Dari federasi sepak bola gitu. Dunia sepak bola. Nggak jelas wasit kayak gitu tuh. Kenapa bisa masuk ya kan? Bisa jadi wasit internasional kalau wasitnya tuh masih kayak gitu, ngambil keputusan aja nggak jelas ya kan. Nah, menurut gua segini dulu sih udah. Pikir Tutup Bem. Nah, setelah kita bahas supporter nih, harapan lu buat Indonesia tuh gimana untuk pertandingan selanjutnya? Apalagi besok nih ada Indonesia lawan Jepang, harapan lu gimana? Ya, kalau misalnya Jepang itu kita untung tuh Bem, kita main di home, main di Jakarta. Itu kita jangan terlalu ya, apalagi kita main di GBK nih Bem, kita main di home, kita sangat beruntung nih Bem. Dan jangan terlalu pancing nih Bem sama pemain lawan, sama keputusan wasit yang kayak kemarin tuh jangan terlalu pancing sih Bem, gitu aja sih. Ya sampai mental down lah ya. Aku juga mohon banget nih buat federasi juga harus lebih tegas biar Indonesia tuh nggak diremehin sama negara-negara lain. Ya gitu sih udah. Kayaknya obrolan kita sampai sini dulu ya. Nah, sebelum gua tutup nih videonya, lu ada nggak pesan-pesan buat sobat-sobat bola yang ada di rumah? Oke, buat penonton Sobol, jangan lupa saksikan pertandingan Indonesia versus Jepang di 7 Pik. Oke, buat sobat-sobat bola jangan lupa ya di komen, di like, di subscribe, di share nih. Tombol loncengnya jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke deh, gue Bambi, gue Opik. pamit undur diri. Jangan lupa nih, ingat bola bukan hanya permainan tapi juga passion. Salam olahraga.